Seri 3 Pelangi di Langit Singasari. Sepasang ular naga di satu sarang. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 57. Sementara itu, orang yang telah berhasil mempercayakan kawan-kawannya itu merasa bangga bahwa ia telah melakukan sesuatu dengan baik dan berhasil. Itulah sebabnya maka ia memasuki sebuah bilik dengan dada tengadah ketika Kiai Dulang mengundangnya. "Kau pantas mendapat anugerah dari Empu Baladatu," berkata Kiai Dulang. "Ah, apa yang aku lakukan adalah suatu kewajiban." "Ya. Dan kau sudah melakukan kewajibanmu dengan baik sekali." Mereka sekarang tidak lagi ragu-ragu. Mereka percaya sepenuhnya bahwa korban darah itu dapat mempengaruhi kecepatan penyadapan ilmu itu. Kiai Dulang mengerutkan keningnya. "Lalu, seharusnya kita memang mempercayainya. Meskipun pembunuhan itu dilakukan oleh seseorang. Dalam hal ini olehmu, tetapi sebenarnya lah kita harus mempercayainya bahwa upacara itu harus dilakukan. Darah yang memercik pada saat-saat upacara itu berlangsung berarti memercikkan kekuatan yang ada pada korban itu kepada setiap orang yang ikut serta dalam upacara itu." Orang yang telah melakukan pembunuhan itu mengangguk-angguk. Akhirnya ia pun berkata, "Aku memang mempercayainya." "Bagus. Jika demikian maka kau adalah orang yang paling dapat dipercaya di padepokan ini. Kau memiliki kesempatan yang luas untuk memegang pimpinan di padepokan ini jika aku tahu orang-orang yang mewakili Empu Baladatu sedang berhalangan." Orang itu tersenyum-senyum. "Lain kali aku akan mengusulkan agar kau mendapat tanda jasa itu. Sekarang, kita akan merayakan kemenangan ini dengan cara kita." Orang itu tersenyum-senyum. Jarang sekali ia mendapat kesempatan untuk makan bersama Kiai Dulang. Bahkan selama hidupnya hanya akan didapatinya sekali itu saja. Karena itulah maka orang itu telah mempergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya. Sambil mengunyah makanan dan meneguk minuman, ia mendengarkan Kiai Dulang memujikan seolah-olah tidak ada habis-habisnya. "Sekarang setiap orang di padepokan ini akan menganut kepercayaan pada upacara itu tanpa ragu-ragu lagi," berkata Kiai Dulang. "Dengan demikian semuanya akan berjalan lebih lancar dan rencana yang besar itu pun akan segera dapat diwujudkan." Orang yang merasa dirinya berjasa itu pun mengangguk-angguk sambil tersenyum bangga. "Sekarang," berkata Kiai Dulang, "aku ingin menunjukkan kepadamu suatu keajaiban yang barangkali tidak pernah kau duga sebelumnya. Jika kau sendiri masih juga ragu-ragu, maka kau akan segera yakin bahwa yang kau lakukan bukannya sekedar menakut-nakuti dan memaksa orang lain percaya karena tipu muslihat. Tetapi sebenarnya lah yang kita lakukan mempunyai kemungkinan yang tidak terbatas oleh kemampuan nalar manusia. Dengan demikian maka kadang-kadang kita ragu-ragu bahwa pada suatu saat kita akan sampai kepada suatu tingkat yang tidak dapat dipecahkan dengan akal." Orang itu termangu-mangu sejenak. Terus beberapa orang menyusul mereka. "Marilah," berkata Kiai Dulang sambil berdiri. "Kita pergi ke sanggar. Tidak ada orang lain yang akan mendapat kesempatan serupa. Kau adalah satu-satunya orang di luar perguruan Empu Baladatu yang boleh mengetahui rahasia itu. Aku sekarang berada di dalam lingkungan perguruan Empu Baladatu." Kiai Dulang tertawa. Jawabnya, "Baik. Baik. Kau sekarang memang berada di dalam lingkungan perguruan Empu Baladatu." Demikianlah maka keduanya pun kemudian meninggalkan bilik itu. "Jangan ada orang lain yang melihat kita," berkata Kiai Dulang. "Karena itu, hal ini kita lakukan setelah gelap." Orang itu mengangguk-angguk. Padepokan itu memang sudah menjadi gelap, dan lampu-lampu minyak sudah mulai dipasang. Obor-obor yang besar pun telah dipancangkan di regol meskipun di setiap malam obor itu hanya akan menyala sampai saatnya orang-orang pergi tidur sebelum tengah malam. Dengan hati-hati keduanya pergi ke ruang belakang yang untuk sementara telah dipergunakan sebagai sanggar. Di muka ruang itu, menghadap ke belakang, upacara yang mendebarkan itu dilakukan setiap bulan purnama. Sementara di saat-saat sebelumnya korban yang akan disajikan dalam upacara itu telah disimpan di dalam sanggar itu. "Kau akan melihat sesuatu yang menarik di dalam sanggar itu." Orang itu tidak menjawab. Sejenak kemudian, maka mereka pun telah berada di depan ruang yang khusus itu. Tidak setiap orang boleh memasuki sanggar upacara itu selain Kiai Dulang dan 1-2 orang yang dibawanya dari padepokan Empu Baladatu sebagai pengantar setiap upacara di saat bulan penuh. "Kita akan memasuki ruangan itu," berkata Kiai Dulang.
Kau harus membersihkan dirimu dan hatimu. Kau harus melihat apa yang tampak tidak saja dengan mata wadakmu tetapi dengan mata hatimu. Orang itu menjadi berdebar-debar. Bukan saja hatinya, tetapi tubuhnya pun serasa menjadi gemetar. Kau nampak pucat sekali, desis Kiai Dulang. Tidak Kiai. Tidak apa-apa, jawabnya. Tetapi dalam pada itu tubuhnya serasa menjadi semakin gemetar. Kiai Dulang tersenyum. Katanya, aku pun pernah mengalami keadaan serupa. Ketika pertama kali aku memasuki Sanggar Agung bersama Empu Baladatu, maka aku pun menjadi gemetar. Rasa-rasanya aku tidak dapat mengangkat kakiku untuk melangkahi telundak pintu. Ya Kiai. Waktu atasmu. Cobalah menguasai diri. Tidak ada yang aneh jika kau benar-benar mempersiapkan dirimu. Jika kau melihat sesuatu yang tidak dapat kau urai dengan nalar, terima sajalah hal itu sebagai suatu keajaiban. Orang itu mengangguk. Tetapi tubuhnya terasa menjadi semakin lemah, bagaimanapun juga ia mencoba menguasai perasaannya, sehingga akhirnya ia tidak dapat menyembunyikan keadaannya lagi. Terdengar suaranya yang gemetar. Kiai. Aku menjadi sangat lemah dan seolah-olah aku tidak mempunyai kekuatan lagi untuk berdiri. Duduklah. Kau benar-benar telah dipengaruhi oleh perasaanmu. Orang itu pun kemudian duduk di sudut di muka ruang yang dikeramatkan itu. Peluhnya mengalir semakin deras dan nafasnya seolah-olah menjadi semakin pepat. Aku tidak tahu, apakah yang terjadi atas diriku. Tidak apa-apa. Jika kau berhasil menguasai perasaanmu, maka semua itu akan hilang dengan sendirinya dan kau akan mendapat kesempatan melihat sesuatu yang belum pernah kau lihat sebelumnya. Tubuhku menjadi gemetar. Seolah-olah tulang-tulangku telah terlepas pada sendi-sendinya. Cobalah menarik nafas. Dan cobalah menyadari apa yang terjadi. Kau terlampau bangga dan barangkali terlalu berpengharapan. Orang itu memandang Kiai Dulang dengan wajah yang pucat dan berkeringat. Namun ia mencoba juga untuk menarik nafas panjang sekali. Beberapa kali. Dicobanya untuk menguasai dirinya dengan kesadaran bahwa yang terjadi itu bukannya karena kelainan pada tubuhnya, tetapi semata-mata karena perasaannya. Tetapi ternyata bahwa ia tidak berhasil. Ia masih merasa dirinya lemah dan nafasnya menjadi sesak. Bahkan kemudian seakan-akan ia tidak mampu lagi menahan tubuhnya untuk tetap duduk meskipun sambil bersandar dinding. Aku menjadi lemah sekali, desisnya. Tiba-tiba saja sisa-sisa kesadarannya tersentak ketika ia melihat Kiai Dulang tertawa meskipun tidak cukup keras. Kiai tertawa, orang itu bertanya. Aku tertawa melihat wajahmu yang pucat, tubuhmu yang gemetar, dan ketakutan yang mencengkam. Aku sungguh-sungguh merasa bahwa sesuatu telah terjadi pada diriku Kiai. Tentu. Aku tidak membantah. Kau telah tersentuh oleh racun seperti yang pernah kau berikan kepada orang lain. Kepada kedua orang yang telah mati kau bunuh itu. Mata orang itu terbelalak. Tubuhnya masih dapat menyentak sejenak. Namun kemudian ia terbaring di lantai tanpa dapat bergerak lagi selain matanya yang berkedip dan nafasnya yang tersengal-sengal. Tidurlah pahlawan, desis Kiai Dulang. Kau sudah berjasa kepada Empu Baladatu dan para pengikutnya. Juga kepada padepokan ini. Kau pantas mendapat tanda penghargaan yang paling tinggi dari Empu Baladatu, yaitu kematian lewat tanganku. Kenapa hal ini Kiai lakukan? Suaranya tersendat-sendat. Tugasmu sudah selesai. Kau sudah cukup meyakinkan orang-orang di padepokan ini. 2 orang sudah cukup, dan bahkan 3 dengan dirimu sendiri. Kenapa aku? Kau menjadi sangat berbahaya bagi kami. Kau mengetahui rahasia kematian kedua orang itu. Karena itu, kau pun harus mati. Kematianmu merupakan jasamu yang terakhir, karena dengan demikian orang-orang di padepokan ini akan menjadi semakin yakin dan percaya, bahwa kau dan kedua orang yang terdahulu mati karena kepercayaannya yang goyah. Kau sudah berani menyebut-nyebut sebab kematian kedua orang itu di hadapan banyak orang. Tetapi bukankah Kiai sendiri yang menyuruhku? Suaranya menjadi semakin lambat meskipun ia masih memaksa diri untuk tetap sadar. Kiai Dulang tertawa lagi. Perlahan-lahan. Tetapi nada suaranya bagaikan suara hantu dari dalam panasnya api. Semuanya sudah aku atur. Dan ternyata aku berhasil menyelesaikan tugasku dengan baik.
Tetapi aku tidak takut mengalami nasib seperti nasibmu karena Empu Baladatu terlalu percaya kepadaku. Bukan saja sejak kemarin atau sejak setahun yang lalu. Tetapi sudah bertahun-tahun. Dan sekarang aku dapat membuktikan bahwa aku berhasil sekali lagi menjalankan tugasku. Gila, tiba-tiba orang itu menggeram. Sisa kesadarannya masih dapat menangkap makna dari peristiwa itu. Tetapi semuanya sudah terlambat. Tubuhnya sudah menjadi terlampau lemah, sehingga pandangan matanya pun semakin lama menjadi semakin pudar. Cahaya lampu minyak yang kemerah-merahan itu pun rasa-rasanya telah berubah menjadi semakin hitam, semakin pekat, dan akhirnya semuanya hilang dari pandangan matanya sejalan dengan lenyapnya kesadarannya tentang diri dan adanya. Kematian itu tidak dapat dielakkannya lagi. Kia Dulang tertawa perlahan-lahan. Dibetulkannya letak tubuh yang membeku itu, seolah-olah sedang tidur lelap di muka pintu sanggar. Besok tentu ada orang yang menemukannya mati di sini. Aku akan melakukan kebiasaanku sehari-hari. Kiai Dulang pun kemudian meninggalkan tempat itu dengan hati-hati sehingga tidak ada seorang pun yang menyaksikannya. Seperti yang diperhitungkan, maka menjelang pagi hari, seseorang yang tanpa dengan sengaja lewat di tempat itu sebelah membersihkan halaman dan masuk ke ruang dalam, melihat sesosok tubuh yang terbaring. Senada ia pun menduga bahwa seseorang telah tertidur. Karena itu, maka ia pun kemudian mendekatinya. "Hi, kenapa kau tidur di sini?" desisnya sambil mengguncang tubuh itu. Namun ternyata bahwa tubuh itu telah membeku. Terasa dadanya bagaikan dihentakkan oleh ketakutan ketika ia sadar, bahwa tubuh yang terbaring itu tidak akan dapat mendengar suaranya lagi. Mati. Sejenak ia justru bagaikan membeku pula seperti tubuh yang terbaring itu. Namun kemudian hampir di luar sadarnya ia pun segera bangkit dan berlari keluar ruangan itu sambil berteriak seperti orang yang kehilangan ingatan. Sekali lagi padepokan itu menjadi gempar. Dan sekali setiap orang telah dicengkam oleh ketakutan. Kiai Dulang yang kemudian datang pula di tempat itu dengan suara yang dalam dan wajah yang sedih berkata, "Aku akan menyelenggarakan upacara untuk mohon pengampunan agar peristiwa seperti ini tidak terulang sekali lagi." Padepokan yang semula dihuni oleh sebuah gerombolan yang bernama Serigala Putih dan Macan Kumbang itu, ternyata benar-benar telah dicengkam oleh suatu kepercayaan baru tentang ilmu yang disebut ilmu hitam. Tidak seorang pun lagi yang berani membicarakan tentang kepercayaan baru itu. Apalagi menyatakan ketidakpercayaan. 3 orang telah mati, berkata Kiai Dulang. Dan aku tidak boleh berdiam diri. Hanya dengan upacara permohonan ampun, maka hal yang serupa akan dapat dicegah. "Apakah yang harus kami lakukan dalam upacara itu, Kiai?" bertanya salah seorang. Kiai Dulang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kematian itu terjadi dengan cara yang sama, sehingga tidak dapat disangsikan lagi bahwa sebab kematian itu pun tentu sama pula. Meskipun orang yang terakhir itu nampaknya hanya sekedar menceritakan apa yang diketahuinya, namun ternyata bahwa hatinya sendiri dihinggapi oleh keraguan-raguan, sehingga nyawanya pun telah diambilnya pula." "Siapakah yang telah mengambil nyawa itu, Kiai?" bertanya seseorang. Kiai Dulang mengerutkan keningnya. Dengan suara yang dalam ia bertanya, "Kau meragukannya?" "Tidak." "Tentu tidak, Kiai," dengan serta-merta orang itu menyahut. "Aku sama sekali tidak meragukannya." Kiai Dulang mengangguk-angguk. Katanya, "Kita harus mengadakan korban khusus." "Korban khusus?" hampir berbareng beberapa orang telah bertanya. "Ya. Kita harus menemukan korban yang mempunyai nilai sama dengan kemarahan kekuatan yang tersimpan, dan yang perlahan-lahan mengalir ke dalam diri kita." Beberapa orang saling berpandangan sejenak. Tetapi wajah mereka menjadi tegang dan bahkan cemas. "Kita harus menemukannya. Jika tidak, maka kemarahan ini akan berlarut-larut dan berkepanjangan." Ia berhenti sejenak, lalu. "Mungkin setiap saat kita akan kehilangan seorang kawan kita meskipun tidak seorang pun di antara kita yang menyatakan pendapat kita tentang kekuatan yang tidak kita lihat dalam wujudnya dengan indera wadak kita. Nampaknya kemarahan itu sudah terlalu parah. Jadi apakah yang harus kita lakukan? Menemukan korban itu." Beberapa orang menjadi ketakutan. Jika Kiai Dulang mengambil korban di antara mereka, maka salah seorang dari mereka akan diperas darahnya untuk upacara yang mendebarkan jantung itu. Namun mereka tidak berani menyatakan sesuatu, karena mereka tidak mau mengalami nasib yang sangat buruk itu.
Nah, bertanya Kiai Dulang kemudian. Apakah kata kalian jika kalian mendapat tugas untuk menemukan korban yang paling baik untuk upacara permohonan ampun itu? Sejenak orang-orang itu terdiam. Mereka bertanya-tanya di dalam hati, apakah yang seharusnya mereka lakukan? Dalam pada itu, Kiai Dulang pun melanjutkannya. Kalian tidak dapat memilih selain melakukan tugas itu. Jika kalian tidak dapat menemukannya, maka nasib kita di sini akan menjadi semakin buruk. Tentu tidak bagiku, tetapi bagi kalian. Aku dapat begitu saja pergi meninggalkan padepokan ini kembali ke padepokan Empu Baladatu dan melaporkan apa yang telah terjadi di sini. Tetapi kalian yang aku tinggalkan, seorang demi seorang akan diterkam oleh kemurkaan itu. Kalian tidak akan dapat mengungsi kemanapun juga, karena maut itu akan dapat menikam kalian dimanapun juga. Tidak seorang pun yang menyatakan pendapatnya. Mereka bagaikan patung yang berdiri tegak mendengarkan keterangan Kiai Dulang. Namun dalam pada itu, jantung mereka serasa berdentangan saat mereka mendengarkan setiap patah kata yang diucapkannya dengan nada yang dalam. Aku ingin jawaban kalian, berkata Kiai Dulang. Jika kalian sanggup, katakanlah. Jika tidak, katakanlah pula. Masih belum ada jawaban. Ucapkanlah, desak Kiai Dulang. Jika kalian tidak menjawab, maka tidak ada yang dapat aku lakukan, karena pernyataan hati kalianlah yang menjadi dasar usahaku kemudian. Keraguan-raguan masih tetap mencengkam hati setiap orang, sehingga akhirnya Kiai Dulang berteriak. Jawablah. Apakah kalian bersedia atau tidak? Aku tidak akan bertanya lagi. Pertanyaanku ini adalah pertanyaanku yang terakhir. Jawablah. Bersedia atau tidak? Pertanyaan itu ternyata telah menghentakkan setiap orang dari keraguan-raguannya. Betapapun juga mereka harus menjawab. Dan mereka tidak mempunyai jawaban lain kecuali bersama-sama menyatakan. Kami bersedia. Kiai Dulang menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Bagus. Aku percaya bahwa kalian memang berusaha untuk melakukan sesuatu yang kalian anggap berguna bagi padepokan kalian ini. Orang-orang yang mendengarnya mengangguk-angguk. Nah, jika demikian kalian harus mencari orang itu. Orang yang dapat dianggap seimbang dengan kemurkaan dari kekuasaan ilmu hitam yang paling tinggi. Wajah-wajah yang mendengarnya itu pun menjadi tegang. Dengarlah. Aku akan menunjukkan beberapa nama yang aku anggap memenuhi syarat untuk kepentingan itu. Wajah-wajah itu pun menjadi tegang. Mereka sudah membayangkan bahwa nama-nama itu tentu nama-nama orang yang memiliki suatu kelebihan. Tiba-tiba saja Kiai Dulang tertawa sehingga orang-orang yang mendengarnya menjadi saling berpandangan dan bertanya-tanya di dalam hati. Dengarlah, berkata Kiai Dulang. Mungkin nama-nama itu akan membuat kalian pingsan. Tetapi kalian memang tidak harus bertindak apa-apa. Kalian hanya berkewajiban untuk mengetahui di manakah mereka berada dan keadaan mereka sehari-hari. Orang-orang yang mendengarnya menjadi semakin heran. Dan Kiai Dulang melanjutkannya. Nah, apakah kalian dapat mengerti? Jika kalian telah mendapatkan orang yang harus kalian cari, maka kalian tinggal melaporkannya kepadaku. Itulah tugas kalian. Hanya melaporkan kepadaku. Orang-orang yang mendengarnya mulai dapat membayangkan tugas yang dihadapinya. Tetapi mereka belum mengetahui nama yang harus mereka cari. Dengarlah baik-baik, berkata Kiai Dulang kemudian. Kalian harus dapat menunjukkan kepadaku tempat, keadaan dan kemungkinan dari salah seorang yang akan aku sebut namanya. Jika kita gagal mendapatkan salah seorang dari mereka untuk korban penebusan atas kesalahan lahan kita, maka kematian-kematian itu akan berlangsung terus. Orang-orang yang mendengarkannya menjadi semakin berdebar-debar. Dengarlah. Nama yang pertama dan kedua adalah nama yang tidak mungkin dapat kita pergunakan, justru karena kebesarannya. Yaitu Ranggawuni dan Mahisa Cempaka. Ternyata kedua nama itu bagaikan mengguncang jantung setiap orang yang mendengarnya, karena mereka sadar bahwa kedua nama itu adalah nama orang-orang yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas tanah Singasari. Jangan bingung. Aku sadari bahwa kedua nama itu tidak akan mungkin dapat kita sentuh karena mereka mempunyai kekuasaan dan kekuatan yang tiada terjangkau oleh kemampuan kita, berkata Kiai Dulang selanjutnya. Karena itu dengarlah nama-nama berikutnya. Rasa-rasanya setiap hati menjadi semakin tegang. Nama yang kemudian ini pun hampir tidak mungkin kita sebut-sebut.
Tetapi baiklah kau dengar sebagai tataran yang berikutnya. Karena apabila pada suatu saat, entah karena sesuatu sebab, nama-nama itu dapat kita korbankan, maka sudah tentu ilmu yang kalian miliki akan meningkat dengan suatu loncatan yang jauh. Kalian akan menjadi orang yang tidak ada duanya, karena kemampuan kalian akan setingkat dengan kemampuan para korban itu ditambah dengan kemampuan yang telah kalian miliki sebelumnya. Orang-orang yang mendengarnya menjadi heran. Ada ketidakwajaran pada keterangan itu. Tetapi ketika mereka menyadari bahwa ketidakpercayaan akan dapat mengantar mereka kepada kematian yang aneh, maka setiap orang pun dengan serta-merta segera mempercayainya. Nama-nama itu adalah, berkata Kiai Dulang selanjutnya, Mahisa Agni, Mahendra dan Witantra. Sekali lagi dada setiap orang itu terguncang. Mereka pernah mendengar nama-nama itu. Dan mereka pun mengetahui bahwa orang-orang itu adalah orang-orang besar yang tidak mudah disentuh karena kemampuan mereka yang hampir tidak ada imbangannya. Tetapi Kiai Dulang berkata selanjutnya, namun demikian tugas kalian tetap seperti yang aku katakan. Jika kalian mengetahui sesuatu tentang mereka, kalian wajib memberitahukannya kepadaku. Meskipun ketiga nama itu adalah nama-nama yang seakan-akan tidak dapat disentuh dengan ilmu yang manapun juga, namun Empu Baladatu pun memiliki segalanya untuk mencapai kemungkinan yang hampir tidak terjangkau itu. Orang-orang itu pun mengangguk-angguk. Nama-nama yang lain yang mulai dapat disentuh oleh kemungkinan kemampuan kita bersama-sama adalah Lembu Ampal dan Empu Sanggadaru. Empu Sanggadaru, desis beberapa orang hampir bersamaan. Ya. Empu Sanggadaru. Kalian tentu heran bahwa aku berani menyebut namanya, karena ia adalah saudara Empu Baladatu sendiri. Yang mendengarkannya mengangguk-angguk. Tetapi dengarlah. Meskipun ia adalah saudara Empu Baladatu, tetapi mereka berselisih jalan. Empu Sanggadaru adalah seorang yang memiliki kemampuan yang cukup. Tetapi ia tertidur dalam keadaannya sekarang tanpa cita-cita dan kemungkinan yang lebih baik di masa depan. Bahkan Empu Sanggadaru yang telah membunuh pemimpin dari gerombolan Serigala Putih itu tentu akan merupakan penghalang yang paling besar dari usaha Empu Baladatu untuk mencapai puncak tertinggi dari kekuasaan yang ada di Singasari. Dan usaha ini kebetulan sekali sejalan dengan usaha kita untuk mencari pengampunan atas segala kesalahan yang telah kita lakukan. Adalah tebusan yang sangat murah apabila kita hanya cukup menunjukkan nama-nama itu dengan sedikit gambaran tentang kehidupannya, sedang yang akan bertindak adalah Empu Baladatu sendiri dengan beberapa orang pengawalnya. Tetapi bukankah Empu Baladatu mengetahui segala sesuatunya tentang Empu Sanggadaru? Tiba-tiba saja seorang bertanya. Kiai Dulang tertawa. Dengan nada datar ia berkata, sudah tentu Empu Baladatu mengetahui segala-galanya tentang Empu Sanggadaru. Tetapi Empu Baladatu tidak mengetahui perkembangan terakhir dari keadaan kakaknya itu. Karena itulah maka kalian wajib memberitahukan apa yang kau ketahui tentang dirinya. Orang-orang yang mendengarnya itu pun mengangguk-angguk. Selanjutnya, orang-orang lain yang tidak terlalu sulit bagi kita untuk mendapatkannya, tetapi sudah cukup nilainya untuk mengadakan korban pengampunan itu adalah orang-orang yang namanya justru sudah dikenal oleh orang-orang dari lingkungan ilmu hitam. Sebut sajalah nama Mahisa Bungalan dan Linggadadi yang dengan sombong menyebut dirinya pembunuh orang-orang berilmu hitam. Jika kita dapat menangkap kedua-duanya, maka nilainya tentu sudah sama dengan apabila kita mengorbankan orang-orang terpenting yang aku sebut. Mahisa Agni misalnya. Orang-orang yang mendengarnya menarik nafas dalam-dalam. Mereka sadar sepenuhnya, meskipun mereka tidak ditugaskan untuk menangkap orang-orang yang disebut namanya, karena Kiai Dulang dan Empu Baladatu menyadari bahwa jika tugas itu dibebankan kepada mereka, justru hanya akan menimbulkan korban yang tidak berarti, namun yang harus mereka lakukan itu sudah cukup mendebarkan jantung. Tetapi Kiai Dulang berkata, mungkin ada keraguan-raguan di antara kalian, apakah kalian dapat melakukan tugas itu dengan baik. Namun tidak ada pilihan lain. Korban pengampunan itu harus ada. Jika tidak, maka kitalah yang akan menjadi korban. Seorang demi seorang. Sedangkan tugas yang diberikan kepada kalian tidaklah seimbang beratnya dengan kesalahan yang pernah kalian lakukan sehingga menimbulkan kemurkaan itu. Yang kemudian ternyata justru mendapat tugas yang paling berat untuk membebaskan kalian nanti adalah Empu Baladatu sendiri dan orang-orang yang ditunjuknya. Orang-orang itu mengangguk-angguk. Mereka melihat imbangan tugas yang harus mereka lakukan.
Kita hanya mencari keterangan dan segera melaporkan setiap perkembangan keadaan yang kita lihat, desis salah seorang dari mereka. Kawannya mengangguk. Jawabnya. Empu Baladatu ternyata tidak memberikan perintah sewenang-wenang. Ia sudah memperhitungkan kemampuan kita, dan ia sendiri tidak segan melakukan tugas yang berat itu demi kepentingan kita. Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat menyebut perasaan apakah yang sebenarnya bergejolak di dalam hatinya. Apakah ia berbangga atau justru kecewa dan menyesali tingkah laku Empu Baladatu, ia sama sekali tidak berani menyebutnya, karena menurut kepercayaannya, jika ada sedikit terpercik sangkalan tentang kesetiaan dan kepercayaannya tentang Empu Baladatu dan kekuasaan yang ada di belakangnya, maka ia akan mengalami nasib yang buruk sekali. Demikianlah. Maka setelah Kiai Dulang memberikan keterangan itu di hadapan orang-orangnya, maka mulailah kedua kelompok yang mendapat pengaruh dengan cara yang sama itu mulai menyebar orang-orangnya. Kedua kelompok yang semula bermusuhan yang dipimpin yang sekelompok oleh Kiai Dulang sedang yang lain oleh Kiai Ungkih telah melaksanakan semua perintah Empu Baladatu sebaik-baiknya. Mereka harus mencari keterangan tentang beberapa orang yang dianggap cukup bernilai untuk dikorbankan sebagai tebusan kemarahan kekuasaan yang ada di belakang kekuatan ilmu hitam itu. Tetapi yang sebenarnya dicari oleh Empu Baladatu adalah keterangan sebanyak-banyaknya tentang Linggadadi dan Mahisa Bungalan. Meskipun ada beberapa bagian yang sudah diketahuinya, namun ia masih memerlukan penjelasan lebih jauh dari keduanya. Sejak saat itu, maka kedua kelompok itu pun telah berpencar. Masing-masing menyebar ke segala penjuru untuk mendapatkan keterangan yang mereka perlukan tentang beberapa nama yang pernah disebut oleh pemimpin mereka yang mewakili Empu Baladatu. Tetapi tugas kita memang tidak terlalu berat, desis dua orang yang mendapat tugas bersama. Tetapi apakah yang dapat kita lakukan berdua? Berjalan siang dan malam, mendengarkan setiap pembicaraan dan menyadap kemungkinan untuk dapat mengetahui serba sedikit tentang orang-orang yang tidak kita kenal? Mungkin begitu. Tetapi kita tidak perlu cemas. Kita dapat hidup dengan pengembaraan yang lazim dilakukan orang. Kita membawa tempurung untuk mendapatkan belas kasihan orang di sepanjang jalan. Atau barangkali, ia terdiam karena kawannya segera memotong. Kita mendapat pesan bahwa selama perjalanan kita tidak boleh melakukan kejahatan. Setiap kejahatan akan dapat menimbulkan kecurigaan dan barangkali tindakan yang dapat merugikan kita dalam keseluruhan yang tersebar itu. Kawannya menarik nafas. Lalu katanya, apakah kita akan dapat bertahan untuk waktu yang cukup lama dengan minta-minta itu? Memang tidak. Tetapi itu tergantung pada akal kita. Kita dapat mencari bekal dengan bekerja 1-2 pekan kepada seseorang untuk perjalanan sepekan 2 pekan pula. Demikian kita akan berhenti setiap kali dan melanjutkan pula perjalanan kita. Oh, desis yang lain. Berapa bulan kita akan dapat menyelesaikan tugas ini? Kawannya mengerutkan keningnya. Namun ia pun tertawa sambil berkata, apakah kita tergantung kepada waktu? Jika kita tidak berhasil menemukan orang-orang yang kita cari, atau setidak-tidaknya memberikan keterangan tentang mereka, maka orang lain akan berhasil. Setiap 3 bulan, menurut perintah itu, kita harus berkumpul, berhasil atau tidak berhasil. Jika ternyata seseorang telah memenuhi tugasnya dan dapat memberikan banyak keterangan, maka tugas kita akan selesai. Tetapi siapakah yang akan memberikan kerja kepada kita barang 1-2 pekan? Bahkan yang akan kita temukan di sepanjang perjalanan adalah kecurigaan. Kawannya mengangguk-angguk. Lalu, baiklah kita pulang ke rumah kita masing-masing untuk mengambil bekal apa saja yang ada bagi perjalanan kita. Kita tidak memerlukan banyak bekal, karena kita akan menjadi pengemis di sepanjang jalan. Pengemis yang muda dan bertubuh sehat kekar. Keduanya tertawa, betapapun kecutnya. Namun mereka tidak dapat ingkar akan tugas itu, meskipun bagi mereka agaknya lebih baik merampok daripada mengemis. Tetapi pemimpinnya yang baru, yang mewakili Empu Baladatu berpesan, bahwa mereka tidak boleh menumbuhkan keadaan yang dapat mempersempit usaha mereka. Bahkan pemimpin-pemimpin mereka itu pun berpesan agar mereka menghindarkan diri dari kemungkinan mempergunakan kekerasan, kecuali semata-mata karena terpaksa untuk menyelamatkan nyawanya. Demikianlah maka orang-orang dari gerombolan Serigala Putih dan Macan Kumbang itu pun segera memencar. Mereka mendapat tanda-tanda dan kata-kata sandi yang diketahui oleh kedua gerombolan itu, sehingga apabila 2 orang dari gerombolan yang berbeda bertemu, mereka tidak akan terlibat dalam pertengkaran.
Para pemimpin dari gerombolan-gerombolan itu sama sekali tidak memberikan tugas tertentu kepada orang-orangnya yang tersebar. Mereka dapat mencari keterangan tentang siapa saja. Tetapi hampir semua orang di antara mereka, bahwa yang paling menarik adalah mencari orang-orang yang bernama Mahisa Bungalan dan Linggadadi, karena keduanya disebut sebagai orang-orang yang memusuhi ilmu hitam dan bahkan disebut sebagai pembunuh orang-orang berilmu hitam. Meskipun mereka tidak diberi wewenang untuk langsung melakukan suatu tindakan karena mereka tidak akan mampu mengatasi kemampuan orang-orang itu, namun satu dua di antara mereka ada yang langsung ingin melihat dan mendengar beberapa keterangan tentang mereka, karena tidak semua orang langsung mengakui bahwa orang-orang yang disebut pembunuh orang-orang berilmu hitam itu benar-benar memiliki kemampuan yang tidak ada taranya. Namun dalam pada itu, ternyata bahwa Linggadadi pun tidak sekedar berdiam diri. Meskipun ia tidak mengetahui dengan pasti, namun ia sudah menduga bahwa gerombolan orang-orang berilmu hitam itu tentu mencari keterangan tentang dirinya, tentang orang yang disebut pembunuh orang-orang berilmu hitam seperti juga Mahisa Bungalan. Di luar segala kemungkinan tentang diriku, berkata Linggadadi kepada kakaknya, Linggapati. Kakang Linggapati harus menyiapkan kekuatan yang cukup. Tidak mustahil bahwa pada suatu saat orang-orang berilmu hitam itu akan datang dan apabila mereka merasa kuat, mereka akan melakukan kekerasan terhadap kita. Apakah kita akan dapat mengelakkannya? Sebenarnya tergantung kepada kita sendiri. Linggapati tersenyum. Katanya, kita sudah dapat mengetahui kekuatan mereka. Gerombolan serigala putih dan gerombolan macan kumbang itu bersama-sama tidak akan mampu menggetarkan kekuatan kita di sini meskipun kekuatan kita pada dasarnya tetap tersembunyi. Kedua kekuatan itu memang bukan apa-apa kakang. Tetapi kita harus mempertimbangkan kekuatan orang yang disebut Empu Baladatu, yang kemudian menguasai kedua gerombolan itu. Linggapati masih tetap tersenyum. Namun dalam pada itu, dua orang dari gerombolan orang berilmu hitam sudah berada di lingkungan daerah pengaruh Linggapati. Tetapi kedua orang itu bukannya orang dari gerombolan serigala putih atau gerombolan macan kumbang. Kedua orang itu adalah dua orang yang dikirim langsung oleh Empu Baladatu. Agaknya mereka mempunyai kemampuan yang lebih baik dari orang-orang dari gerombolan serigala putih dan macan kumbang. Ternyata bahwa Linggadadi memiliki kekuatan yang terpisah dari Mahisa Bungalan, desis salah seorang dari keduanya. Yang lain mengangguk-angguk. Katanya, tetapi nampaknya akan lebih mudah untuk menguasai Mahisa Bungalan lebih dahulu sebelum Linggadadi, karena nampaknya Linggadadi berada dalam satu lingkungan kekuatan yang tidak kita ketahui dengan pasti. Pada suatu saat kita akan mendapatkannya, desis salah seorang dari mereka. Tetapi itu bukan tugas yang mudah, jawab yang lain. Meskipun demikian, kita tidak boleh berputus asa. Kita harus melakukan dengan teliti. Dalam keadaan tertentu kita mendapat wewenang untuk menghubungi Kiai Dulang dan Kiai Ungkih. Mereka mempunyai kekuatan yang meskipun barangkali masih harus diperkuat. Kawannya mengangguk-angguk. Namun kemudian katanya, tetapi kedua orang itu pun mendapat wewenang dari Empu Baladatu untuk mengetahui sesuatu tentang Mahisa Bungalan dan Linggadadi yang disebut pembunuh orang berilmu hitam. Pada suatu saat, orang-orang dari gerombolan serigala putih dan macan kumbang pun akan berkeliaran pula. Bukankah mereka sudah mendapat penjelasan tentang isyarat sandi di antara mereka? Seharusnya Kiai Dalang dan Kiai Ungkih membekali mereka dengan isyarat itu. Jika ada orang-orang dari gerombolan serigala putih dan macan kumbang belum mengetahui isyarat yang sudah ditentukan, maka itu adalah kesalahan Kiai Dulang dan Kiai Ungkih. Keduanya mengangguk-angguk. Kita tidak usah menunggu mereka. Kita akan segera berada di sekitar kota raja. Mahisa Bungalan adalah anak Mahendra. Tetapi ia sering berada di kota raja. Kedua orang itu pun kemudian memutuskan untuk berada di kota raja. Dengan cara yang paling samar, mereka selalu bertanya tentang Mahisa Bungalan kepada orang-orang yang dijumpainya di warung-warung atau di tempat-tempat yang banyak dikunjungi orang. Demikian samarnya, sehingga tidak seorang pun yang mencurigainya. Namun keterangan yang mereka dengar ternyata telah mengecewakan mereka. Mahisa Bungalan sudah agak lama tidak kelihatan di kota raja, berkata salah seorang prajurit yang kebetulan bertemu dan bersama-sama berada di dalam satu tempat pemberhentian dengan kedua orang petugas sandi Empu Baladatu. Apakah ia sedang bertugas? Resminya Mahisa Bungalan bukanlah sedang bertugas, karena ia sekedar ingin mengadakan perjalanan keliling dengan Senapati Agung Singasari, Mahisa Agni.
Kedua orang itu mengerutkan keningnya. Namun mereka pun kemudian mengangguk-angguk. Setelah keduanya berpisah dengan prajurit itu, maka salah seorang pun berkata, Mahisa Bungalan sedang dalam perjalanan perburuan. Tetapi ia tidak akan menemukan orang-orang berilmu hitam di sarangnya. Empu Baladatu pun tidak. Bahkan ia tidak akan mendapat jejaknya sekalipun. Yang lain menarik nafas. Namun kesimpulan mereka adalah bahwa mereka harus meninggalkan kota raja dan mencari keterangan tentang Linggadadi. Salah seorang dari mereka akan kita selesaikan lebih dahulu. Jika kali ini kita tidak dapat menjumpai Mahisa Bungalan, maka kita harus mempergunakan waktu ini sebaik-baiknya. Kita akan mencari keterangan tentang Linggadadi. Setelah beberapa hari keduanya berada di kota raja dan tidak berhasil mendapat keterangan tentang Mahisa Bungalan, maka mereka pun segera meninggalkan kota raja itu. Bahkan salah seorang dari mereka masih sempat berkata, mudah-mudahan perjalanan Mahisa Bungalan pada suatu saat bertemu dengan orang-orang kita yang langsung dapat menyelesaikannya. Tetapi yang lain menggeleng. Katanya, tidak mungkin. Kecuali jika segelar sepapan. Namun dalam pada itu, selagi keduanya dalam perjalanan mencari keterangan tentang Linggadadi, tiba-tiba mereka telah dikejutkan oleh peristiwa yang sama sekali tidak diharapkan. Dalam perjalanan di sebuah padukuhan, kedua orang itu dikejutkan oleh sikap yang curiga. Bahkan beberapa orang laki-laki telah mengerumuninya dengan senjata di tangan. Kau berani memasuki padukuhan di siang hari, teriak seorang yang bertubuh kekar. Apakah kau memang merasa terlalu kuat untuk melawan kami? Kalian memang dapat mengalahkan 10 orang sekaligus, tetapi sekarang kami tidak hanya berjumlah 10. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun salah seorang dari mereka pun bertanya, apakah sebenarnya yang telah terjadi di sini? Kami baru sekali ini menginjakkan kaki di padukuhan ini. Kalian tentu akan ingkar. Tetapi perampokan itu telah terjadi tidak hanya sekali. Memang sekali di padukuhan ini, tetapi beberapa kali di padukuhan tetangga. Bahkan ketika sekelompok peronda menjumpai kalian, maka kalian telah membunuh lebih dari 5 orang di antara mereka. Kedua orang itu termangu-mangu. Namun kemudian katanya, Kisanak, kalian salah paham. Tetapi hal itu dapat kami mengerti. Cobalah, beri kami kesempatan. Jika perampokan itu terjadi lagi di padukuhan ini, dan aku tidak dapat menangkap mereka, maka biarlah aku digantung di regol padukuhan ini. Jangan mencari kesempatan untuk meloloskan diri. Percayalah. Kalian harus percaya akan niat baik kami, karena kami sebenarnya adalah petugas sandi dari Singasari. Seandainya kalian tidak percaya, maka kalian pun tidak akan mampu berbuat apa-apa atas kami, karena kami mampu tidak hanya membunuh 10 orang sekaligus. Sebagai prajurit pilihan yang dipercaya untuk melakukan tugas sandi, kami dapat melawan dan membunuh seluruh penghuni padukuhan ini dengan cara kami, meskipun kami hanya berdua. Keterangan ini hanya aku berikan, justru karena telah terjadi salah paham, karena sebenarnya lah tugas kami bersifat sandi. Orang-orang itu termangu-mangu. Nampak keraguan-raguan membayang di setiap wajah. Bahkan beberapa orang saling berpandangan dan bertanya-tanya di dalam hati tentang kedua orang yang mengaku petugas sandi dari Singasari itu. Selagi orang-orang itu kebingungan, maka salah seorang dari mereka bertanya, apakah kata-kata kalian dapat kami percaya? Kami akan membuktikan. Kami akan tinggal di sekitar daerah ini untuk beberapa hari. Jika terjadi perampokan itu lagi, kami akan mencoba menyelesaikan menurut cara kami. Agar kalian tidak mencurigai kami, maka biarlah kami tinggal di tempat yang langsung dapat kalian awasi setiap saat. Beberapa orang mengangguk-angguk. Lalu salah seorang berkata, baiklah. Tinggallah di Banjar. Terima kasih. Tetapi aku berharap bahwa di setiap padukuhan disediakan alat-alat yang dapat memberikan isyarat. Kentongan misalnya atau panah sendaren. Sehingga jika terjadi sesuatu, kami akan dapat segera datang. Ya. Kami akan menghubungi setiap padukuhan di sekitar tempat ini. Tetapi ingat, jangan seorang pun dari padukuhan lain yang mendengar bahwa aku di sini. Jika kehadiranku di sini didengar oleh orang lain, dan kemudian merambat sampai ke telinga para penjahat itu, maka mereka tentu tidak akan melakukannya lagi, sehingga aku tidak akan berhasil menangkapnya. Demikianlah keduanya kemudian ditempatkan di Banjar Padukuhan.
Mereka mendapat pelayanan yang baik dari orang-orang di padukuhan itu. Mereka mendapat minum dan makan secukupnya, karena setiap orang menganggap bahwa keduanya adalah prajurit-prajurit Sandi dari Singasari. Mudah-mudahan orang-orang yang melakukan kejahatan itu bukan orang-orang dari gerombolan yang sudah dikuasai oleh Empu Baladatu itu, berkata salah seorang dari kedua orang itu. Bagaimana kalau demikian? Justru kita menjadi semakin sulit. Tetapi seperti pesan Empu Baladatu, untuk sementara kita jangan mengundang persoalan yang akan dapat menghadapkan kita langsung kepada prajurit-prajurit Singasari. Karena itu, jika mereka tidak mau menurut perintah kami, maka menjadi kewajiban kami melaksanakan perintah Empu Baladatu. Yang lain mengangguk-angguk. Empu Baladatu memang sedang membatasi diri, seperti juga yang ternyata dilakukan oleh Linggapati. Mereka merasa diri masing-masing belum siap menghadapi tugas yang besar. Yang bukan saja memerlukan kekuatan, tetapi juga perhitungan dan kewibawaan pada lingkungan tertentu. Yang dapat mereka lakukan, barulah memberikan pengaruh jiwani kepada orang-orang Singasari untuk menumbuhkan suasana kejiwaan tertentu sebelum pada suatu saat mereka melakukan tindakan kekerasan. Karena itu, maka mereka tidak boleh menumbuhkan kekecewaan, apalagi kebencian dari rakyat Singasari. Untuk beberapa hari, kedua orang itu tinggal di Banjar Padukuhan. Namun yang beberapa hari itu terasa tidak ada sesuatu yang terjadi, sehingga keduanya menjadi gelisah. Mereka cemas, bahwa akan timbul prasangka, setelah mereka berdua tinggal dalam pengawasan, maka tidak ada lagi kerusuhan yang terjadi. Tetapi pada malam berikutnya, padukuhan itu telah dikejutkan oleh suara kentongan yang menjalar dari satu padukuhan ke padukuhan yang lain. Kedua orang itu terkejut. Namun mereka cukup berpengalaman menghadapi peristiwa apapun juga, sehingga sesaat kemudian mereka pun telah berada di atas punggung kuda mereka. "Kemanakah aku harus pergi?" bertanya salah seorang dari keduanya. Isyarat itu seakan-akan sudah merata. Sumber bunyi itu dari arah padukuhan di ujung bulak panjang di sebelah utara padukuhan ini. Jawab salah seorang yang bertugas ronda malam itu. Kedua orang itu pun segera berpacu. Mereka melintasi bulak panjang dalam keremangan malam. Namun keduanya seolah-olah memiliki ketajaman penglihatan melampaui orang kebanyakan. Ketika keduanya sampai di padukuhan yang baru saja mengalami perampokan, maka ia pun segera mendapat keterangan bahwa perampokan itu telah menghilang menuju ke hutan kecil di sebelah utara padukuhan itu. "Kalian tidak mengejar mereka?" bertanya salah seorang dari keduanya. "Terlampau berbahaya. Mereka mampu membunuh beberapa orang sekaligus. Bukankah kalian terdiri dari banyak laki-laki? Dalam pengejaran kami akan terpencar." Keduanya tidak bertanya lebih banyak lagi. Salah seorang dari keduanya berkata, "Aku akan mencoba menangkap mereka jika aku masih sempat menemukan. Mereka belum terlalu jauh. Dan mereka tidak mempergunakan kuda. Justru karena itu, mereka akan sempat menyusup ke jalan setapak. Dan barangkali sepanjang pematang." Namun keduanya masih juga ingin mencoba. Mereka memacu kuda mereka di tengah-tengah bulak berikutnya, menyelusur jalan kecil yang menuju ke hutan. "Mudah-mudahan kita dapat menemukan mereka," desis salah seorang dari keduanya. Baru kemudian setelah kedua orang itu hilang dalam gelapnya malam, salah seorang dari mereka yang berkerumun itu bertanya, "Siapakah kedua orang berkuda itu?" Tiba-tiba saja pertanyaan itu telah mengejutkan setiap orang yang sedang berkumpul itu. Bahkan salah seorang dari mereka berkata, "Apakah kedua orang itulah yang telah merampok di rumah saudagar ternak itu?" "Ya, mereka juga berdua." "Jika demikian, kita sudah dikelabuinya." Tetapi salah seorang dari mereka menyahut, "Aku yakin, bukan mereka. Aku melihat kedua orang perampok itu dengan tenang keluar dari rumah saudagar itu. Dan keduanya bukannya penunggang-penunggang kuda yang baru saja lewat itu. Bukan menurut bentuk tubuhnya dan bukan pula menurut pakaiannya." Yang lain mengerutkan keningnya. Lalu salah seorang dari mereka berkata, "Ya, agaknya memang bukan." Menilik sikapnya keduanya tidak sedang membohongi kita. Keduanya benar sedang berusaha mencari perampok-perampok itu. Meskipun orang-orang yang berkerumun itu masih tetap ragu-ragu, namun mereka tidak dapat berbuat lain kecuali menunggu perkembangan keadaan selanjutnya. Dalam pada itu, kedua orang berkuda itu berpacu terus mengikuti jalan ke hutan.
Mereka masih tetap berharap untuk menemukan kedua perampok itu sebelum mereka hilang di dalam lebatnya dedaunan hutan di waktu malam. Ternyata bahwa kedua orang yang telah melakukan perampokan itu berjalan seenaknya menuju ke hutan seperti yang diduga. Keduanya sama sekali tidak merasa cemas bahwa orang-orang padukuhan akan mengejarnya. Keduanya yakin bahwa orang-orang di sekitar padukuhan itu telah pernah mendengar bahwa kedua orang perampok itu mampu membunuh 10 orang sekaligus dalam satu arena perkelahian. Tetapi keduanya mengerutkan kening ketika mereka mendengar derap kaki kuda menyusul mereka. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun kemudian salah seorang dari keduanya berkata, "Apakah kita akan bersembunyi?" Yang lain termangu-mangu sejenak. Katanya kemudian dalam keraguan-raguan, "Siapakah yang telah berani menyusul kita? Mungkin bebahu padukuhan, atau orang yang mereka undang khusus untuk menghadapi kita. Biarlah mereka sadar dengan siapa mereka berhadapan. Jadi kita tidak menghindar? Kita akan membunuh orang-orang berkuda itu, agar tidak lagi ada orang yang berani menghalang-halangi kita di hari berikutnya." Kawannya menarik nafas dalam-dalam. Ketika mereka berpaling maka mereka melihat bayangan 2 ekor kuda yang beriringan mendekati mereka. "Mereka telah dekat," desis salah seorang dari kedua orang yang sedang berjalan itu. Tiba-tiba saja orang berkuda itu menarik kekang kudanya, yang seorang dari keduanya yang berada di depan bahkan segera meloncat turun. Dengan ragu-ragu ia bertanya, "Kisanak, apakah Kisanak menyadari, kenapa kami berdua menyusul sampai ke tempat ini?" Salah seorang dari kedua orang perampok itu langsung menjawab sambil menengadahkan dadanya. "Kami mengerti, bukankah kalian ingin menangkap 2 orang perampok?" "Ya. Kami memang ingin menangkap kalian berdua jika kalian berdua memang perampok-perampok itu." Hampir berbareng keduanya tertawa. Salah seorang dari keduanya menjawab, "Apakah kalian terlampau yakin bahwa kalian akan dapat melakukannya?" "Kami akan mencoba. Daerah ini biasanya tidak pernah dijamah oleh kejahatan. Kini tiba-tiba saja kalian telah membuat daerah ini menjadi gelisah dan ketakutan." Keduanya tertawa. Katanya, "Sudahlah. Itu sudah menjadi nasib daerah ini. Siapakah kalian berdua?" Kedua orang yang sudah turun dari kuda mereka itu saling berpandangan sejenak. Baru kemudian salah seorang menarik nafas sambil berkata, "Apakah kalian berdua ingin mengenal kami? Baiklah. Kami datang dari ujung bukit, di kaki bintang silang di bawah ujung bintang Waluku." Tiba-tiba saja kedua orang perampok itu terkejut bukan buatan. Bahkan salah seorang dari mereka bergeser surut. "Nah, apakah kalian berdua mengenal kami?" Keduanya tidak segera dapat menjawab. Tetapi nampak kegelisahan yang mencengkam. "Menilik gelagat, kalian mengenal kami setelah kami memperkenalkan diri. Karena itu, maka kami pun telah mengenal kalian. Kalian tentu akan menyebut diri kalian seperti aku menyebut diriku." Keduanya masih terdiam. Tetapi keringat dingin mulai membasahi punggung mereka. "Sudahlah. Sebut sajalah, apakah kalian datang dari gerombolan serigala putih atau macan kumbang?" Keduanya tidak segera menjawab. "Kami tahu bahwa kedua gerombolan yang sudah berada di bawah pimpinan Empu Baladatu itu mendapat tugas seperti yang harus aku jalankan. Tetapi tidak untuk merampok dan menimbulkan kekacauan yang lain. Sebab dengan demikian berarti akan mengundang persoalan dengan prajurit-prajurit Singasari. Itulah sebabnya kami segera menghubungi kalian sebelum terlambat." Kedua orang yang telah merampok itu termangu-mangu. Bahkan perasaan cemas mulai merayapi jantung. Mereka sadar bahwa mereka berhadapan dengan pemimpin yang tidak dapat membiarkan mereka merajuk, dan kemudian memanjakan yang mereka hadapi adalah orang yang mendapat tugas dari Empu Baladatu untuk menjalankan tugas yang keras dan sama sekali tanpa pertimbangan kebijaksanaan. "Cepatlah. Sebutlah, apakah kalian berasal dari gerombolan serigala putih atau macan kumbang? Kami tidak akan mengambil sikap apapun juga. Kami hanya akan mengantar kalian kembali ke Padepokan, karena kami tidak mendapat tugas untuk mengambil tindakan apapun terhadap kalian. Tetapi karena yang kalian lakukan itu membahayakan kedudukan kita semuanya, maka kami merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah pengamanan." Kedua orang yang telah merampok itu masih termangu-mangu sehingga keduanya masih belum mengambil sikap apapun juga. "Cepatlah. Kenapa kalian ragu-ragu? Aku kira tidak ada jalan yang lebih baik bagi kalian daripada berterus terang.
Dengan demikian, pimpinan kalian akan dapat mempertimbangkan pengampunan. Tetapi jika kalian berkeras kepala, maka mungkin sekali kalian akan mendapat hukuman. Hukuman yang paling berat sekalipun, karena menurut kepercayaan kita semuanya, tidak ada larangan untuk mengorbankan seseorang pada saat upacara penyerapan ilmu itu, meskipun dari kalangan sendiri. Terasa bulu tengkuk kedua perampok itu bagaikan berdiri. Ancaman itu membuat dada keduanya benar-benar tergetar. Jawablah pertanyaanku, desak salah seorang dari kedua orang yang menyusul itu. Namun tiba-tiba saja salah seorang dari kedua perampok itu melangkah maju sambil mengangkat wajahnya. Dengan suara yang gemetar ia berkata, "Aku memang tidak mempunyai pilihan lain. Tetapi aku kira, kami tidak akan dapat melakukannya. Jika kami menyerah, maka leher kami tentu akan menjadi taruhan. Mungkin benar yang kau katakan, bahwa purnama mendatang, salah seorang dari kami berdua akan menjadi korban, sedangkan yang lain di bulan berikutnya. Jadi apakah yang kau kehendaki sebenarnya? Kami menghendaki kebebasan dari tuntutan semacam itu. Karena itu, ikutlah kami. Kami akan menyerahkan kalian dan barangkali kami dapat memberikan beberapa keterangan yang dapat meringankan kesalahanmu. Aku tahu bahwa kalian memerlukan bekal di perjalanan kalian yang tidak terbatas waktunya. Mudah-mudahan hal itu dapat dimengerti, sehingga kalian tidak akan mendapatkan hukuman yang terlampau berat." Sejenak kedua orang yang telah merampok itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Aku tidak mau mengalami nasib yang paling buruk." "Jadi apakah yang akan kalian lakukan? Bukankah kau katakan bahwa kalian tidak mempunyai pilihan lain?" "Jika kami menghadap pimpinan kami yang memerintah padepokan kami atas nama Empu Baladatu bersama dengan kalian. Jadi, tidak ada orang lain yang mengetahui perbuatan kami kecuali kalian berdua." Kata-kata itu telah mengejutkan kedua orang yang menyusul kedua perampok itu. Dengan ragu-ragu salah seorang dari mereka bertanya, "Apa maksudmu?" "Kisanak," berkata salah seorang dari kedua perampok itu. "Aku tahu bahwa kau bukannya dari gerombolan serigala putih dan bukan pula dari gerombolan macan kumbang. Kami berdua sama sekali belum pernah melihat kalian. Tetapi pengenalan sandi itu menunjukkan kepada kami bahwa kalian pun tentu anak buah Empu Baladatu. Kau benar. Tetapi aku tidak tahu maksudmu sebenarnya." "Maaf Kisanak. Seperti yang aku katakan, bahwa tidak ada orang lain dari lingkungan Empu Baladatu yang mengetahui apa yang sudah kami lakukan berdua. Alasan kami memang seperti yang kau katakan. Kami tidak mempunyai bekal sama sekali untuk melakukan tugas kami. Nah, itulah sebabnya maka kami terpaksa mencarinya. Sudah aku katakan, bahwa aku mengerti. Tidak cukup untuk sekedar mengerti. Aku berjanji bahwa aku akan berusaha meringankan tuduhan apapun bagi kalian. Itu juga tidak cukup. Jadi apa yang harus kami lakukan?" "Kalian tidak harus melakukan apa-apa. Itulah yang sebenarnya kami kehendaki. Kalian jangan melakukan apa-apa. Tetapi peringatan itu pun tidak cukup. Terus terang, kami bermaksud meyakinkan diri kami bahwa kalian tidak akan dapat lagi menyampaikan hal ini kepada siapapun juga." "Gila," geram salah seorang dari kedua orang yang menyusul mereka. "Aku jelas sekarang. Kalian berdua ingin membunuh kami? Bukankah begitu?" tanya Empu Baladatu. "Terpaksa harus kami lakukan. Jangan menjadi gila Kisanak. Seandainya kalian berhasil, namun kalian tidak akan dapat ingkar dari kekuasaan di belakang setiap upacara penyerapan ilmu. Setiap orang yang melanggar ketentuannya, akan binasa dengan cara apapun juga." Kata-kata itu ternyata dapat mempengaruhi pikiran kedua orang yang telah merampok itu. Sejenak mereka termangu-mangu. Namun kemudian mereka sadar, bahwa mereka tidak akan dapat melangkah surut lagi sehingga salah seorang dari keduanya berkata, "Menyesal sekali. Upacara penyerapan ilmu itu, tentu sekedar berlaku dalam penyerapan ilmu itu sendiri. Jika salah seorang dari kami tidak percaya kuasa daripada kekuasaan di belakang upacara itu, maka siapa yang tidak percaya itu akan binasa seperti yang pernah terjadi. Tetapi aku percaya sepenuhnya, dan karena itu, maka ilmuku pun menjadi semakin meningkat. Karena itu, maka tidak ada lagi hubungannya dengan perampokan yang kami lakukan, karena kami sama sekali tidak menolak kepercayaan itu." "Kau memang picik," jawab salah seorang dari kedua orang yang menyusul. "Tetapi baiklah.
Jika memang demikian yang kau kehendaki, apa boleh buat. Tetapi kalian harus sadar, bahwa aku akan melakukan apa saja untuk mempertahankan hidupku. Dan kalian pun harus menyadari, siapakah yang kalian hadapi sekarang. Kami sadar, yang kami hadapi sekarang adalah orang-orang yang ingin mendapat pujian dengan mengorbankan orang lain tanpa pertimbangan lagi. Kedua orang pengikut Empu Baladatu yang menyusul kedua orang perampok itu benar-benar sudah kehilangan kesabaran. Karena itu, maka mereka pun kemudian mengikat kuda mereka pada batang-batang perdu sambil berkata, "Jika kau berhasil membunuh kami berdua, maka kalian akan mendapatkan kuda kami dengan semua perlengkapannya." "Terima kasih," jawab salah seorang dari kedua orang yang merampok itu. Sejenak kemudian, setelah kedua ekor kuda itu terikat, maka keempat orang itu pun mulai mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan yang dapat terjadi. Kedua pengikut Empu Baladatu yang menyusul kemudian itu merasa bahwa mereka adalah murid-murid Empu Baladatu yang memiliki masa penyadapan ilmu yang lebih lama. Sedangkan kedua orang yang telah merampok itu merasa bahwa mereka sudah memiliki bekal yang cukup, dan yang kemudian diperkaya dengan ilmu yang diterimanya dari orang-orang yang ditugaskan oleh Empu Baladatu. Dengan demikian maka keempat orang itu merasa bahwa masing-masing memiliki bekal yang cukup untuk mempertahankan diri dan bahkan membinasakan lawannya. Para pengikut Empu Baladatu yang menyusul kedua perampok itu mulai memencar. Tetapi mereka sudah mendapatkan pesan, agar mereka tidak meninggalkan bekas-bekas ilmu yang disebut ilmu hitam, seperti juga kedua orang yang karena memerlukan bekal perjalanan, telah melakukan perampokan itu. Kedua belah pihak pun kemudian telah memilih lawan. Satu-satu mereka berdiri berhadapan. "Jadi, tidak ada cara lain kecuali cara ini?" bertanya pengikut Empu Baladatu yang menyusul kedua perampok itu. Salah seorang dari keduanya menjawab, "Sayang, bagi kami, jalan yang paling baik adalah membunuh kalian, karena jika kami tidak melakukannya, kamilah yang akan menjadi korban karena perbuatan kami. Meskipun yang kami lakukan sebenarnya juga untuk kepentingan padepokan kami. Sebutlah, barangkali kami tidak mempunyai kesempatan lagi untuk mendengar, dari padepokan manakah kalian berdua?" Salah seorang dari kedua perampok itu tertawa. Jawabnya, "Kau sudah berputus asa. Baiklah, kami berdua datang dari padepokan Macan Kumbang. Kami akan meneruskan tugas kami setelah kami membunuh kalian dan menguburkan di pinggir jalan ini sehingga tidak seorang pun yang mengetahui apa yang telah terjadi. Kami sebenarnya tidak memerlukan kedua ekor kuda kalian, tetapi kami pun tidak mau mengalami akibat buruk karenanya. Jika ada orang yang mengenal kuda itu sebagai milik kalian, maka akan datang persoalan yang sama sekali tidak kami kehendaki. Karena itu, yang paling baik bagi kami adalah membawa kuda kalian dan mengikatnya di tengah-tengah hutan. Jika ada seekor harimau membunuhnya, itu adalah hal yang paling baik." Kedua pengikut Empu Baladatu itu mengerutkan keningnya. Kemarahan yang melonjak di dadanya, hampir-hampir tidak dapat dikendalikannya lagi. Namun mereka masih tetap berusaha untuk tenang dan tidak kehilangan akal. Namun demikian keduanya sudah bersiap untuk berbuat sesuatu melawan kedua orang dari gerombolan Macan Kumbang itu. "Nah, bersiaplah. Sudah tiba waktunya bagi kami untuk melenyapkan semua bekas kejahatan yang kali ini kami lakukan, karena Empu Baladatu tidak menghendakinya, karena sebenarnya lah merampok adalah pekerjaan kami sehari-hari sebelum Macan Kumbang dipersatukan dengan ilmu hitam yang bersumber pada cabang perguruan Empu Baladatu." "Sayang," jawab salah seorang pengikut Empu Baladatu. "Tetapi baiklah kita saling menjajagi, apakah kalian benar-benar sudah memiliki ilmu dari cabang perguruan Empu Baladatu itu?" Orang-orang Macan Kumbang itu tidak menjawab. Tetapi mereka sudah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sejenak mereka masih berdiri termangu-mangu. Namun salah seorang pengikut Empu Baladatu itu pun agaknya sudah tidak sabar lagi. Dengan hati-hati ia mulai melangkah maju, melontarkan serangan meskipun tidak terlampau keras. Tetapi gerak yang hati-hati itu telah menjadi isyarat bahwa keempat orang itu segera terlibat dalam perkelahian yang semakin lama semakin seru. Ternyata bahwa orang-orang dari gerombolan Macan Kumbang itu bukannya orang-orang kebanyakan. Mereka telah memiliki bekal yang cukup selama mereka mengembara di dalam lingkungan yang gelap berdasarkan ilmu hitam meskipun dalam perkembangannya menjadi berbeda dengan ilmu hitam cabang perguruan Empu Baladatu. Sejenak mereka bertempur dengan sengitnya. Masing-masing mencoba menjajagi kelemahan lawannya.
Namun demikian, para pengikut Empu Baladatu masih mencoba untuk menyembunyikan ilmu mereka yang sebenarnya seperti yang dipesankan kepadanya. Tetapi justru karena ada sesuatu yang harus disimpan, maka para pengikut Empu Baladatu itu tidak dapat melepaskan kemampuannya sekuat-kuat tingkat ilmunya. Meskipun demikian, tetapi pertempuran di gelapnya malam itu semakin lama menjadi semakin dahsyat. Masing-masing mulai menunjukkan sikap dan sifat mereka masing-masing. Semakin lama menjadi semakin kasar. Bersambung ke bab 58. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.